Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa dan juga salam sehat seperti biasa saya ucapkan mengawali perjumpaan kita dengan harapan kita semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa melakukan aktivitas ya. Dan hari ini saya Yuni kembali menjumpai Anda dengan sajian Kiprah Indonesia, dan seperti biasa kami akan berbincang-bincang atau ngobrol santai di kesempatan siang ini dengan narasumber. Kali ini narasumbernya dari Universitas Merdeka Malang yang akan membahas tentang implementasi model pengembangan proposisi nilai bisnis melalui pemetaan bisnis model Canvas pada Gatres Coffee Malang. Ada Bapak Robi Nur Akbar SAB, MAB yang akan memberikan ilmunya kepada kita bagaimana tentang pengembangan bisnis ini. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama ya. Dan saya akan menyapa dulu Bapak Robi Nur Akbar SAB MAB. Assalamualaikum, selamat siang Pak Robi, sudah bergabung bersama kami. Ya, kabar baik Pak Robi? Ya. Iya. Nampaknya kita ada delay ini ya. Ya, jadi mohon maaf. Iya. Saya. Iya, baik. Sambil berjalan saja ya Pak Robi ya. Kita akan berbicara tentang santai aja Bu. Iya, santai. Implementasi model pengembangan proposisi nilai bisnis melalui pemetaan bisnis model Canvas. Ini sudah diterapkan di Gatres Coffee Malang ya. Pak Robi memberikan pelatihan apa pembinaan di sana? Sebenarnya pelatihan sekaligus pembinaan yang banyak saya lakukan. Jadi modelnya seperti apa ini Pak Robi? Bisa diceritakan dulu. Jadi sebenarnya itu background story-nya ya, karena pertama lihat dari segmentasi penikmat kopi di Malang ini kan banyak mahasiswa kan. Ya. Nah terus juga itu dibarengi dengan munculnya banyak jenis dan model-model warung kopi. Yang skala harganya itu tinggi, menengah, bahkan sampai murah. Nah, mereka bersaing memperebutkan segmentasi itu, yang mana pertumbuhan segmentasinya juga tidak besar. Itu ya. Tapi F&B yang memang concern di kopi itu pertumbuhannya tinggi, tapi segmentasinya itu cenderung pertumbuhannya itu lambat. Yang di kafe bahwa sebenarnya menitik beratkan keuntungan kepada mahasiswa untuk bisnis semacam ini itu sebenarnya memiliki ikat kepala khas dari daerahnya masing-masing, tentunya dengan nama yang agak berbeda-beda. Blangkon contohnya, nama yang dipakai sebagai ikat kepala tradisional ini asalnya dari Jogja. Meskipun asing di telinga masyarakat saat ini, mereka masih Kota Malang ternyata juga punya ikat kepala khas. Daya belinya masih labil. Nah sehingga setiap kafe itu sebenarnya harus punya segmen tetap. Ya kalau kita berbicara bisnis kan secara definitif itu cara suatu bisnis menghasilkan uang gitu. Nah uang yang disebut uang di sini adalah uang yang konsisten mereka dapatkan dalam setiap proses operasi bisnis mereka. Nah mereka harus punya value tertentu yang memang menyasar segmen yang punya daya beli tetap. Nah lebih ke situ sih yang sebenarnya saya latih dan saya sosialisasikan ke mereka. Jadi bagaimana caranya mereka membangun suatu model bisnis yang punya nilai tetap dan segmentasinya tetap. Jadi tidak harus kepada segmentasi mahasiswa saja. Iya. Karena segmentasi mahasiswa ini kan kecenderungannya
Ya, sayang sekali kita putus-putus ya Pak Robi ya. Tapi barangkali kita sudah punya gambarannya ya, pemirsa, apa yang disampaikan oleh Pak Robi. Ini masih terputus sebetulnya. Jadi sudah punya gambaran sedikit bahwa ternyata untuk bisnis, terutama kafe yang memilih untuk bisnis di bidang kopi begitu ya. Ternyata kalau ditelaah lebih dalam, ini segmennya itu bisa ada khususnya gitu ya. Jadi Pak Robi lebih menyoroti ke tadi bagaimana bisa jadi ini lebih menyoroti ke manajemen usahanya ya. Kalau saya lihat tadi, jadi model bisnisnya mau seperti apa. Memang kalau saya lihat di kafe-kafe gitu sepanjang jalan ini cenderung lebih memilih sajian atau tawaran yang untuk santai begitu ya. Dan kopi ini nampaknya usaha yang murah meriah. Tapi kan sekarang juga konsumen inginnya tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman itu bukan berarti gedungnya yang bagus begitu ya. Nah, tapi pastinya bagaimana tempat itu nyaman, kemudian murah dan enak. Ya, sudah tersambung lagi ya Pak Robi. Jadi kemarin apa Pak Robi yang diberikan ilmunya ini kepada pengelola Gardes Coffee ini? Nah, kemarin kita mencoba membuat suatu produk ya. Jadi produk yang kita buat itu yang memang khusus mengeksplorasi segmen dengan pendapatan tetap. Jadi waktu itu adalah produknya kopi bir. Nah, kopi bir ini untuk menyasar segmentasi karyawan ya. Jadi tidak hanya mendapatkan keuntungan dari mereka yang datang ke kafe ya, tetapi kita harus lebih menjemput bola. Jadi kita membuat display tertentu di beberapa kantor. Itu permainan jaringan dan negosiasi saja. Nah, itu lebih banyak ke situ. Nah, dan setelah proses itu dilakukan, ya terjadi peningkatan keuntungan yang mereka dapatkan. Karena segmentasinya jelas dan punya daya beli. Nah, di situ akhirnya pendapatan dari jumlah yang nongkrong ke tempatnya itu menjadi tidak penting lagi. Yang penting berapa jumlah produk yang bisa laku gitu ya. Terutama di segmen-segmen yang ada di yang membeli produk-produk mereka di segmen yang punya daya beli tinggi begitu. Ya. Jadi konsumennya sudah ada konsumen yang tetap begitu ya. Sementara untuk konsumen yang datang jadi kalau konsumen yang datang ke kafenya itu ya sudah dianggap pendapatan sampingan. Jadi bukan pendapatan utama lagi gitu. Kalau begitu sampingan. Berarti butuh pemasarnya ya. Ya, model pemasarannya itu lebih kepada sebenarnya sederhana ya. Jadi kita titipkan aja kayak cara orang lama gitu Bu. Jadi kayak nitipkan barang ke tempat misalnya ke kantin atau apa. Tapi ini segmentasi khususnya itu adalah instansi ya. Jadi masuk ke instansi yang memang bekerja sama dengan instansi, dan pemiliknya waktu itu sebagai salah satu pemasarnya ya. Dia masuk ke banyak instansi, terus di satu instansi ditaruh paling banyak itu 20 atau 30 produk ditaruh itu. Tapi sudah didesain dengan diberikan labeling ya, misalnya produk itu seperti kata-kata atau quote begitu ya Bu, taruh di proses packagingnya, nah terus kemudian dibeli kan di situ, dipesan, dibeli. Nah kalau misalnya mereka mau sekali nongkrong atau pengen nongkrong ya dari konsumennya mereka datang langsung ke kafenya. Jadi terintegrasi semacam itu. Iya, berarti di sana juga tercantum alamat lengkapnya begitu ya. Sudah ada semua. Jadi memang kami menghindari, waktu itu saya memberikan saran bahwa memang kadang-kadang dari pemilik usaha juga punya semacam mindset bahwa
pemasaran di media sosial itu efektif ya. Ya mungkin efektif, tetapi juga kadang-kadang tidak tepat sasaran. Jadi saya mengatakan kepada mereka bahwa yang terpenting itu adalah menemukan segmen yang tepat lah, karena menembak itu kan tidak boleh langsung banyak peluru keluar. Ini mungkin salah satu kena, tetapi kan kita juga boros di pelurunya. Saya bilang gitu. Nah, jadi kita lakukan saja atau optimasi jaringan yang kita punya atau yang mereka punya, gitu ya, untuk kemudian memasarkan produk baru yang mereka buat. Nah, ternyata berdampaknya juga lebih besar. Akhirnya media sosial itu kita gunakan bukan untuk mempromosikan produk lagi, tapi menguatkan brand produk yang sudah dijual ini, gitu. Iya. Nah, jadi itu yang dimaksud arah mindset berpikirnya saya waktu itu menyarankan untuk dibalik saja, karena terlalu banyak cost yang keluar untuk membiayai promosi tadi. Padahal promosi yang baik itu kan bukan berasas dari berapa banyak biayanya yang keluar, tetapi efektivitasnya harus ditekankan. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan pemetaan bisnis model kanvas itu seperti itu gitu. Betul, kita petakan nilai utamanya yang kita mau sampaikan kepada konsumen, karena bisnis model kanvas ini kan adalah salah satu perangkat kerja yang bisa kita pakai untuk mendalami karakteristik konsumen kita. Nah, karakteristik, kalau kita memahami karakteristik konsumen dan tahu nilai apa yang mereka butuhkan, kita gampang mendapatkan revenue dari mereka atau keuntungan dari mereka, kan kayak gitu. Supaya kita tidak ibaratnya itu menerka-nerka, gitu ya. Jadi lebih kepada langsung saja ke sasarannya, gitu. Ya, jadi sudah jelas siapa konsumen kita ini yang bisa menikmati produk kita, begitu ya. Betul sekali. Karena pasca COVID ini kan juga awal-awal ini kan konsumennya jelas begitu ya, kemudian produk yang ditawarkannya juga jelas begitu ya. Bahkan barangkali ketika ada klaim dari konsumen juga jelas harus kemana gitu ya. Jadi artinya lebih efektif begitu kalau dengan cara seperti ini, Pak Robi. Sangat efektif dan mengurangi biaya, karena kan bisnis yang baik itu yang biayanya kecil dan keuntungannya besar. Jadi sebisa mungkin bergerak berasas pada efisiensi anggarannya kan. Jadi karena anggaran tidak boleh dibuang begitu banyak, jadi setiap anggaran yang keluar itu harus menghasilkan lebih besar kan begitu. Jadi prinsip bisnis yang penting itu yang saya sampaikan kepada mereka, bahwa kan ada juga pengusaha yang punya mindset, kalau udah dana promosi sekian ya dihabiskan saja. Tapi kan tidak ada yang punya mindset, kalau ini habis aku bisa dapat lebih besar enggak? Kan tidak ada begitu kan. Kadang-kadang juga mereka tidak menghitung berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk mempromosikan produk itu. Padahal ini juga menjadi problem. Jadi hitungan dan lain sebagainya itu sangat penting untuk menciptakan nilai dari produk apa yang akan kita jual ini. Jangan punya mindset untuk membuat produk saja gitu, tetapi tidak tahu cara menjualnya. Selama ini banyak barangkali yang seperti itu ya. Padahal yang namanya prinsip bisnis itu kan pengeluaran sekecil-kecilnya, pemasukan sebanyak-banyaknya ya. Betul sekali. Dan ada salah kaprah juga tentang inovasi yang sering saya temui, terutama di produk ya. Kadang ada orang yang membuat produk yang berbeda dengan produk yang pada umumnya, gitu ya. Ini sering terjadi di beberapa bisnis F&B, dia membuat produk yang berbeda dengan produk yang sebelumnya. Terus mereka mengatakan bahwa, saya sudah berinovasi. Ya enggak begitu. Kalau produkmu tidak bisa mengalahkan penjualan dari produk sebelumnya, itu bukan inovasi. Karena inovasi itu kan adalah kreativitas ditambah dengan komersialisasi. Jadi kalau produk itu sekalipun berbeda tapi tidak bisa dikomersialisasi, ya bukan inovasi. Kan kayak gitu. Jadi menurut Pak Robi sebetulnya kita meskipun produknya sama, itu tidak masalah ya. Yang penting bagaimana cara pengelolaannya gitu. Ya, betul Bu, nggak apa-apa. Jadi
kalau produknya sama itu, kadang-kadang kalau produk yang sudah terkenal ya, nah karakteristik bisnis yang memang produknya itu sudah terkenal, mereka itu hanya fokus ke segmen yang menghasilkan mereka saja, segmen yang tetap bagi mereka saja. Misalnya pelanggan tetapnya lah istilahnya ya, karena pelanggan dan konsumen ini kan berbeda kacamata. Kalau pelanggan itu kan orang yang terus menggunakan itu produk itu sampai kapanpun, bahkan bisa sudah menjadi budaya buat dia kan untuk menggunakan itu. Nah, bisnis yang besar cenderung akan fokus ke situ, melayani mereka, karena kalau dalam satu kurva atau titik mereka tuh produknya sudah besar gitu ya. Nah, mereka hanya akan melayani segmen yang bahasanya uangnya banyak dan terus memberikan produk. Tapi segmen-segmen yang di bawah itu kadang tidak dilayani. Jadi menurut saya ya tidak apa-apa membuat produk yang hampir sama, tetapi concern dari pelayanan segmennya ya di segmen yang tidak dilayani oleh produk-produk besar tadi. Jadi nggak harus berbeda loh ya, gitu. Cuma segmennya saja berbeda. Itu aja. Jadi kadang-kadang mindsetnya orang-orang terutama di sektor F&B ini macam-macam gitu. Kayak kalau sudah ada produk besar yang sudah bikin ini, dia pengen berbeda. Permasalahan besarnya, produk besar yang sudah bikin produk itu, mereka sudah punya segmen yang besar, punya uang yang banyak gitu. Kita punya apa? Untuk kita dilihat oleh konsumen mereka itu juga kita harus punya kekuatan yang kurang lebih hampir sama dengan mereka dong. Kalau kita tidak punya ya tidak bisa. Bahkan yang punya saja tidak bisa juga bersaing dengan produk yang segmentasinya sudah besar kan. Contoh di mie instan kan, mie instan juga sama kan kondisinya. Jadi bahkan produk-produk yang perusahaan-perusahaan besar, kalau ibu bisa bisa melihat gitu kan, misalnya antara Indomie dan perusahaan mie yang lainnya tetap sama bikin mie saja kan. Sana mie goreng, sini mie goreng juga kan. Kan gitu. Ya bahkan perusahaan besar pun ya paling yang berbeda adalah packagingnya, rasanya juga kurang lebih hampir sama. Inovasinya paling perbedaannya hanya sedikit-sedikit saja. Tapi yang paling bisa diidentifikasikan di harga. Nah, karena mereka memperebutkan segmen itu. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu tidak ada mindsetnya apakah saya harus membuat mie yang spiral agak ke atas atau nggak ada gitu kan. Tetap aja mie-nya bentuknya begitu kan yang dia produksi kan. Mungkin kalaupun ada diferensiasi sedikit, itu pun kadang-kadang diproduksi juga tidak dalam jumlah yang besar. Kurang lebih begitulah. Jadi kadang-kadang kita salah berpikir tentang bagaimana melihat bisnis itu. Padahal sebenarnya ya sesederhana itu. Tujuannya adalah untung gitu ya. Gimana caranya untung itu ya dilakukan. Artinya kita ini mau menjual produk itu ke segmen yang mana gitu, sasaran kita ini ya. Ada yang menengah ke bawah apa menengah ke atas gitu. Betul sekali. Dan harus tahu lah. Berarti itu kan dibutuhkan kejelian dari pengusaha juga ya. Sebelum ini, selama ini berbicara lagi tentang kopi ini, usaha kopi ini, kalau saya lihat itu yang penting ya seperti yang saya katakan tadi ya, tempat nyaman begitu ya. Apalagi sekarang ini kan yang dibutuhkan yang ada wifi-nya ya. Di situ terserah kita mau minumnya cuma 1 cangkir tapi dari pagi sampai sore. Yang dicarikan itu ya. Nah, kalau itu kan mungkin rugi sih enggak sih sebetulnya ya. Tapi konsumennya kan artinya tidak bertambah ya. Karena nanti yang datang itu juga gitu. Padahal kita yang diharapkan kan konsumen ini bisa bertambah dan menanamkan kepercayaan ini yang susah ini Pak Robi. Gimana caranya? Betul. Sebenarnya untuk bisnis yang skalanya kafe ya, Bu. Karena memang mindsetnya kan buka kafe untung, kalau rame kelihatan untung. Itu kan kelihatan untung, tapi kan belum tentu untung. Justru dengan maraknya bisnis kafe di Malang, yang untung justru produsen kopi dan penjual alat mesin kopi. Itu yang untung. Gitu. Jadi kalaupun misalnya harus bisnis ya jadi produsen kopi aja, sama jadi penjual mesin kopi itu lebih untung daripada harus buka kafe. Karena mereka segmentasinya jelas kan, kalau produsen kopi dan alat pembuat
kopi itu kan segmentasinya kafe kan? Ya, penikmat kopi ya. Yang banyak uang itu mereka, ya kan? Iya. Tapi kafenya sendiri kan bermain di segmentasi yang memang abu-abu kan? Ya. Segmentasi yang abu-abu, kita nggak tahu hari ini kita dapat berapa dari situ. Mungkin ada lah, tapi kan juga BEP-nya lama, break even point-nya kan lama sekali. Turnover dari usaha itu kan lama, karena saya banyak sekali melihat di Malang ini kafe itu paling bisa bertahan ya. Itu sudah paling bagus di atas 5 tahun itu sudah paling bagus. Kalau Ibu memperhatikan begitu ya, ada banyak sekali di Malang itu dulu yang zaman saya kuliah tuh kafe besar, tapi sekarang sudah tidak ada namanya kan, sudah hilang. Mereka datang dan pergi saja gitu kan. Bahkan dulu pernah meledak sebagai sebuah trendsetter anak muda, tapi hilang. Kemudian muncul lagi, hilang lagi. Nah, pertanyaan yang harus kita ajukan, kenapa begitu? Kan kayak gitu. Nah, ini kan yang harus kita ajukan. Berarti kan itu tidak menguntungkan. Kalau bisnis yang menguntungkan itu bisnis yang sampai kapanpun ada kan kayak gitu. Itu menguntungkan ya. Betul. Microsoft itu kan sampai sekarang kan ada. Berarti sampai sekarang kan menguntungkan. Kalau dia tidak menguntungkan pasti sudah tidak ada. Contoh Unilever sampai sekarang ada, bahkan Unilever itu dari sebelum kita merdeka masih ada, sudah ada kan. Sampai sekarang ada. Berarti kan dia menguntungkan. Nah, kalau yang per 5 tahun, per 2 tahun, 7 tahun itu tiba-tiba nggak ada, berarti kan tidak menguntungkan. Merugi. Sudah tidak ya. Bisa, ya kan? Itu kan? Jadi kalau yang menguntungkan itu pasti ada terus, Bu. Itu sudah siklus hidup bisnis seperti itu. Jadi kalau dia menguntungkan pasti. Nah, kalau kafe-kafe di Malang yang besar sudah tidak ada loh. Yang dulu besar hilang, diganti yang ini lagi. Ini paling proyeksi saya ya nggak sampai lebih dari 5 tahun mungkin ganti lagi kan. Berarti kan secara nalar itu tidak menguntungkan. Lebih menguntungkan, saya bilang ya, lebih menguntungkan kalau Ibu tahu ada lalapan di belakang Taman Pahlawan, lalapan TM. Itu lebih menguntungkan itu. Itu udah lebih dari 20 tahun malah. Ya, yang turun-temurun itu ya. Bertahannya. Turun-temurun kan? Berarti itu yang lebih menguntungkan daripada buka kafe. Ya kan? Gitu. Karena bisnis ya kuncinya ya di situ. Kalau dia menguntungkan, dia pasti akan sustain. Dia pasti akan panjang. Dan inovasi pasti akan beriringan dengan keuntungannya. Jadi semakin untung dia, inovasinya tidak langsung besar, tidak langsung ekstrim, pelan-pelan saja. Kadang kalau untuk makanan menu dirubah, terus kalau untuk ini menu dirubah, biasanya begitu saja. Siklusnya begitu, tetapi menguntungkan. Itu karakteristiknya. Jadi kalau yang tidak menguntungkan pasti hilang. Mau hari ini dia itu booming, hari ini dia banyak yang suka, tapi bisa saja 2 tahun lagi, 1 tahun lagi dia sudah kolaps. Kalau kolaps kan berarti sudah tidak untung. Nah, contoh tadi Ibu bilang tentang pelayanan yang baik, tentang wifi yang banyak. Menurut saya hampir semua tempat di sini, kafe di Malang menawarkan hal yang sama kan? Ya kan? Sama saja yang dia tawarkan itu, tidak ada diferensiasi. Tetapi banyak juga kafe dan tempat yang semacam itu yang juga tidak menguntungkan. Nah, pertanyaannya apa yang tidak untung kan kayak gitu? Berarti sasaran dari segmennya yang tidak tepat. Itu. Tapi menurut saya ada satu penyakit orang yang berbisnis gitu ya, Pak Robi. Setiap sudah laku, harganya dinaikkan. Tetapi ketika itu tidak laku, misalnya ya sudah tutup saja gitu ya. Itu tidak bisa bertahan lama begitu. Barangkali itu penyakit ya, Pak Robi. Gimana nih menurut Pak Robi? Saya sepakat dengan itu. Kita itu kadang tidak melihat bisnis itu dari bisnis itu sendiri, karena saya selalu bilang ke mahasiswa saya misalnya atau ke teman-teman pengusaha bahwa sejatinya yang bisnis itu kan proses ya. Proses, dan memang tidak ada bisnis yang instan itu. Karena kita itu terlalu
menurut saya ya kita ini terlalu terbuai dengan keuntungan yang besar, padahal tidak boleh berpikir seperti itu di dalam bisnis. Nah, seorang pebisnis yang betul-betul pebisnis itu mungkin akan berada di fase semacam itu ketika keuntungannya besar karena skalasi produknya juga besar. Tetapi kalau misalnya ketika kita ingin mulai bisnis sudah terbuai dan keuntungan besar, itu kita bukan pebisnis, kita namanya spekulan itu, penjudi. Tapi kalau pebisnis, ya dia akan terus menikmati keuntungan yang bertumbuh, keuntungan yang bertumbuh loh Bu, kuncinya itu. Jadi keuntungan yang bertumbuh, bukan keuntungan yang langsung besar begitu. Nah, mental seperti inilah yang membuat skala Indonesia itu kalah dengan negara-negara lain, kalau menurut saya ya. Karena bisnis mentalitinya itu adalah bisnis instan ya, bahwa sekali terjun ke lapangan itu langsung dapat keuntungan yang besar. Itu bukan pengusaha, itu spekulan. Tapi kalau pengusaha yang benar gitu ya, dia itu akan menginginkan keuntungan yang bertumbuh. Jadi misalnya per 1 bulan ini keuntungannya 100.000, mungkin bulan besok naik 110.000 misalnya, pelan-pelan. Tapi nanti sampai pada suatu titik ya, ketika konsumen terbiasa dengan produknya, konsumen melihat produknya itu punya nilai kuat, punya manfaat yang kuat bagi konsumen, pasti akan dia dapat keuntungan yang sangat besar. Itu yang terjadi di bisnis-bisnis besar yang sudah saya pelajari. Jadi mereka selalu berusaha menjaga konsumen mereka, menjaga segmentasi mereka, dan hidup bersama konsumennya. Jadi dia ndak merasa bahwa aku punya produk A, konsumen harus beli, ndak begitu. Tapi bisnis yang baik itu ya hidup bersama konsumennya. Bisnis yang baik itu juga termasuk ketika kita punya produk, konsumen mencari gitu ya produk kita. Betul. Saya kadang melihat begini Pak Robi, berapa sih harga peniti gitu ya? Satunya, tapi kenapa sih ada yang mau memproduksi itu gitu? Artinya kan seperti kata Pak Robi katakan tadi, bahwa itu keuntungannya yang keuntungan bertumbuh, berbeda dengan orang yang tidak punya jiwa bisnis tetapi mungkin ingin usaha, kemudian yang dipikir sudah untung duluan gitu. Nanti kita kalau terjual 100, untungnya 2 kali lipat, ternyata kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Betul sekali Bu. Ini sering terjadi. Dan itu sering terjadi, dan masih banyak mungkin para pelaku usaha yang berpikirnya ke arah sana, sehingga mindsetnya juga harus dirubah dengan yang Pak Robi katakan tadi, dengan model bisnis pemetaan ini ya Pak Robi ya. Betul. Jadi harus tidak boleh, kan saya sering Bu, jadi kalau saya melakukan riset itu, saya selalu tanyakan dulu, misalnya ada seorang yang ingin memulai bisnis, saya selalu tanyakan pertama adalah segmennya dulu. Kamu mau menjual produk ini kemana? Itu dulu saya tanya. Misalnya dia bilang ke mahasiswa, saya selalu tanya mahasiswa yang mana? Nah terus misalnya yang ini, terus saya bilang yang umur berapa gitu. Terus ketika dia bilang ya umur segini, yang uang jajannya berapa, itu sampai detail gitu. Sehingga kan ketemu tuh. Nah, mesti gitu. Jadi harus bertanya sampai sedetail itu. Bahkan ketika kita sebagai pengusaha pun, kadang-kadang banyak juga pengusaha saya tanya, segmennya kemana? Mahasiswa. Nah mahasiswa ini ada banyak Bu. Ada mahasiswa S2, S3, S1. Belum dari strata sosialnya juga gitu ya. Betul. Strata ekonominya juga berarti kan harus diperhitungkan. Betul. Sehingga nanti akan ketemu bahwa produk kita itu baiknya dijual di harga berapa, segmennya siapa, branding kita semacam apa. Kalau kita sudah tahu segmen kita seperti apa dan bagaimana cara melayani mereka. Jadi kalau ingin memenangkan suatu persaingan bisnis, tidak sesederhana itu sebenarnya. Dengan mencoba memahami
kemana produk ini akan sampai gitu ya. Kepada siapa produk ini akan sampai, kan gitu. Kan kayak gitu. Kita kita tidak mungkin menjual sesuatu yang orang tidak butuhkan atau tidak inginkan. Iya. Nah, makanya kita harus tahu dulu kepada siapa kita akan menjual itu. Jangan punya mindset bahwa kita yang penting buka aja dulu. Iya, memang kita harus buka kan gitu. Tapi sebelum buka ini kita harus tahu, sehingga tenaga yang kita keluarkan pun di dalam melakukan promosi itu kan efektif. Jadi tidak buang-buang tenaga gitu ya. Karena kan yang berlebihan itu kan tidak baik. Itu baru berbicara tentang segmen ya, belum berbicara tentang pengelola keuangannya gitu ya. Nah, belum nanti berbicara lagi tentang untung ruginya, kemudian berapa kita harus merekrut pegawai, dan ternyata tidak mudah ya untuk kita melakukan bisnis yang lama, yang abadi. Berbeda dengan yang tetapi bukan berarti tidak bisa. Jadi tidak mudah memang, tetapi bukan berarti tidak bisa. Makanya ketika kita memilih menjadi seorang pengusaha yang profesional, ya kita harus betul mendalami ilmunya. Saya sendiri bukan pengusaha, Bu. Saya periset di bidang itu. Jadi saya yang bagaimana supaya pengusaha ini tidak pusing-pusing meriset lagi. Jadi saya membantu mereka supaya sama-sama duduk gitu untuk kita mencari alternatif itu. Toh juga yang untung kan nanti mereka juga. Kalau mereka untung kan pajaknya ke negara juga tinggi kan. Nanti pajak itu dipakai untuk riset saya juga. Jadi simbiosis yang saling menguntungkan. Jadi kita saling membantu lah. Saya itu lebih baik kan. Nah, jadi, tadi kita belum punya gambaran tentang Gutless Coffee ini awalnya ketika pertama kali Pak Robi masuk gitu ke Gutless Coffee ini, kondisinya seperti apa sehingga akhirnya Pak Robi bisa memberikan pembinaan, dan barangkali sekarang sudah terasa begitu hasilnya. Sebenarnya awal saya masuk itu sebenarnya dia kafe yang seperti pada umumnya kafe di Malang, kalau Ibu pernah ya. Sama, bahkan menu-menunya pun juga sama. Sama saja. Jadi dia punya layout tempat yang cukup baik, wifi yang seperti Ibu bilang tadi kan. Terus tempat nongkrong, sama saja. Tetapi ketika pembukuannya saya cek, ternyata defisit ya. Ditambah lagi COVID gitu kan, juga defisit juga. Jadi tapi mereka bagusnya pemilik ini dia punya ide untuk mengembangkan suatu produk. Nah, awalnya idenya dia itu ingin menjual produk itu di kafenya itu. Terus saya berangkat dari pertanyaan, kalau kamu menjual ini di sini, siapa yang beli, saya tanya. Terus saya mulai diskusi sama dia tentang saya ingin lihat sejauh mana sih networking yang dia punya gitu ya. Jadi dia sebagai personal, dia tuh kenal sama siapa aja sih gitu. Oh, ternyata ada banyak mitra atau ada banyak teman-teman yang ada teman-temannya yang sudah bekerja di perusahaan mana gitu kan. Nah, terus saya berikan suatu insight, kamu kepikiran nggak kalau kamu desain suatu produk untuk segmen itu gitu kan. Akhirnya, oh ya juga ya gitu. Nah, terus dia bilang, apakah scope produknya itu harus kita buat besar atau kecil? Ya saya bilang bagaimana kalau itu diberikan pada segmen yang kecil dulu saja. Itu ide yang masukan yang saya beri, tapi ternyata dia bisa mengeksekusi dengan baik gitu kan. Nah, sehingga tidak mungkin dia sendiri kan. Ketika awalnya kan dia yang saya ajarkan bagaimana menemukan nilai. Akhirnya kata dia, coba tim saya juga diajarkan. Akhirnya kita buatlah pelatihan itu. Supaya timnya itu bisa bekerja secara presisi, berkesesuaian dengan pemikiran owner kan kayak gitu. Nah, sehingga sampai sekarang itu untuk setiap bulannya dari pengabdian itu saya tetap berkomunikasi, dan ternyata juga penjualannya juga stabil gitu ya. Tapi apakah itu kemudian nanti
sustain. Nah, ini tergantung dia. Karena kuncinya dari produk dia adalah bagaimana segmentasi ini dia bisa perluas saja gitu. Jadi dia bisa perluas saja segmentasinya. Mungkin untuk sekarang hanya di beberapa instansi saja ya. Tapi mungkin besok ditambah lagi jaringannya ditambah, atau bisa saja dia kemudian bisa menjual di setiap warung-warung retail ya yang ada di Malang. Bisa juga dia punya pabrik sendiri, mungkin arah bisnisnya akan ke sana juga. Dia untuk sekarang mungkin dia masih melihat tentang sustainabilitas pendapatannya saja dulu. Dan memang itu kan tidak bisa instan seperti Pak Robi katakan tadi ya. Betul, Setahun 2 tahun belum kelihatan ya Pak Robi ya. Belum kelihatan. Iya, Pak Robi, kalau menurut Pak Robi ini ya, kita ini sudah punya satu produk, kemudian produk kita ini dikenal gitu ya, apalagi ada tempatnya. Layakkah ataukah bisa kita membuat produk yang lain? Misalnya kita sudah punya tempat nih kopi ya, kafe kopi. Tapi kita ingin buat produk yang lain, bukan kopi, misalnya makanan, camilan atau apa. Atau apakah sebaiknya itu dipisah saja? Biarkan orang mengenal bahwa tempat itu adalah tempat minum kopi. Sebenarnya tergantung ke kebutuhan segmennya, Bu. Kalau misalnya contoh misal ya, pelajari dulu perilaku segmen yang ada di situ. Kalau mereka datang ke sana ngopi, selain ngopi apa yang mereka lakukan? Kalau nggak ngobrol, apakah ada konsumen yang kemudian datang ke situ karena dia tahu di situ cuma ada kopi saja, terus kemudian dia bawa cemilan sendiri? Apakah ada kondisi seperti itu di sana itu? Nah, kalau memang trennya tuh setiap misalnya selama 3 bulan rame nih tempatnya, kemudian produk kopi ini dipesan dan dari sekian banyak konsumen yang datang dan rame ini mayoritas dari mereka bawa cemilannya mereka sendiri, ya berarti tempat itu harus disediakan makanan. Ya gitu kalau saya, kalau ini personal saya, Bu. Kalau saya menganalisis begitu. Jadi saya tidak ingin berangkat dari mindset bahwa kita ingin mendevelop suatu produk tanpa melihat apa yang konsumen butuhkan. Saya tidak ingin berangkat dari mindset itu karena saya juga memperhatikan pengusaha juga, karena nggak mungkin pengusaha mungkin punya modal bikin sesuatu yang untung ya kebetulan, yang rugi ya rugi, tapi dia akhirnya berkata bahwa ya nama juga bisnis. Saya mengasihani itu gitu. Jadi menurut saya ya harusnya ketika misalnya kita launching satu produk, kita punya tempat, terus kita jual itu, kita lihat trennya, berapa banyak yang datang ke situ dan berapa banyak yang menyukai produk kita. Tapi ternyata yang datang juga nggak banyak, berarti ada yang salah dong gitu. Ada yang salah dengan pertama mungkin dari promosinya salah, terus produknya juga kurang bagus, terus bagaimana delivery produk ini kepada konsumennya juga kurang bagus, bisa jadi. Atau bisa jadi si pengusaha ini tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan dari konsumen itu, atau salah sasaran tadi gitu. Nah, ketika itu terjadi gitu ya, dan kita sudah bisa mengidentifikasi dan ternyata brand kita kuat, nah kita dari situ baru bisa berbicara mengenai apakah kita akan memberikan produk tambahan atau tidak. Karena seperti saya katakan tadi, kita harus tumbuh bersama konsumen kita gitu. Jadi kita tidak boleh menjadi pengusaha yang mendikte mereka gitu. Karena di dalam ekonomi kan di dalam ekonomi itu bisnis interest, dia harus mampu menangkap sinyal. Jadi di dalam teori itu ada sinyal dari konsumen. Seperti apa itu sinyalnya Pak Robi? Nah, sinyal itu ya seperti tadi yang saya katakan, misalnya di kafe itu kita cuma jual kopi, tidak ada cemilan, dari sekian banyak konsumen yang datang itu mereka bawa cemilan sendiri, kan itu sinyal bahwa sebenarnya mereka itu tidak berbicara ke kita bahwa mereka menginginkan di situ ada makanan, tetapi ayolah di sini sediakan makanan. Itu sinyalnya ya. Kadang kalau kita berbicara sinyal itu, konsumen tidak akan selalu bilang, Bu.
Justru sinyal yang baik itu sinyal yang tidak pernah disampaikan. Dan pengusaha yang harus jeli begitu ya, konsumen ini butuhnya apa gitu. Betul sekali. Jadi sinyal-sinyal ya rata-rata di karakteristik pengusaha-pengusaha besar atau bisnis besar, mereka tuh bisa menjadi besar dan untung itu karena jeli menangkap sinyal-sinyal itu, sangat jeli, Bu. Tanpa harus konsumen mengatakan itu. Karena kalau di dalam kebutuhan konsumen ya, dalam perspektif konsumen itu ada 3 aspek yang memang harus dipahami. Yang pertama kebutuhan, yang kedua keinginan, yang ketiga hasrat. Nah, hasrat ini kadang-kadang yang kita bisa bikin untung besar kalau kita bisa menangkap itu. Harus butuh kejelian tuh, harus butuh observasi yang kuat untuk melihat mereka itu punya kecenderungan kemana. Punya kecenderungan kemana gitu. Iya. Tapi tadi saya menarik sekali yang dikatakan Pak Robi bahwa kita tidak boleh mendikte konsumen. Betul. Selama ini barangkali kita memaksa konsumen tidak mau pun kita paksa. Sampai akhirnya konsumennya jadi jengkel yang sudah nggak mau dipaksa-paksa itu ya. Iya. Jadi jangan didikte. Iya. Iya, tidak terasa ini Pak Robi, waktu kita tinggal sedikit lagi gitu ya. Jadi banyak sekali tadi pembicaraan yang kita sampaikan yang menjadi catatan penting gitu ya Pak Robi ya. Mungkin ada kesimpulannya ini dari pembicaraan kita ini Pak Robi. Ini kesimpulan dari saya atau dari Ibu ini? Dari Pak Robi yang tadi sebetulnya banyak sih yang saya jadikan catatan itu ya, bahwa kita ini segmennya siapa gitu ya, kemudian jangan mendikte konsumen, kemudian juga karakteristik pengusaha itu bagaimana, kemudian karakteristik konsumen itu bagaimana, dan ini yang memang perlu diketahui gitu oleh para pelaku usaha, terutama yang pemula, yang baru saja berdiri berjalan setahun 2 tahun, yang biasanya setahun 2 tahun itu belum terasa untungnya, tapi kita sudah mundur duluan, mental kita sudah down duluan ya, kok nggak maju-maju sih, kok malah rugi-rugi. Nah ini yang perlu ditekankan ini Pak Robi. Betul. Oh ya, mungkin saya mengajukan hipotesis ya, yang sering saya sampaikan kalau saya jadi pembicara, dan akan saya tutup dengan itu mungkin. Utamakan 3 hak konsumen itu aja. Ada 3 hak konsumen yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha ya. Yang pertama, konsumen itu berhak mendapatkan informasi sedetail-detailnya mengenai produk, itu satu. Itu hak mereka gitu ya. Berikan itu dengan ramah, bahkan sampaikan itu dengan bahasa yang baik dan sebagainya, itu hak yang pertama. Terus yang kedua, hak konsumen yang kedua itu adalah menawar. Menawar itu adalah hak yang kedua. Jadi jangan sampai kita sebagai produsen atau pebisnis itu tidak suka dengan tawaran konsumen. Jangan sampai kita baper atau tidak terima dengan itu atau merasa dan lain sebagainya, jangan sampai. Terus yang ketiga, hak konsumen yang ketiga yang harus kita pegang adalah tidak membeli. Jadi itu adalah hak mereka. Jadi ketika kita bisa mengapresiasi 3 hak itu, maka insya Allah lah, saya tidak bisa memastikan, tetapi banyak teman-teman saya yang sudah mencoba itu dan mereka berhasil. Jadi perhatikan 3 hak itu saja. Kalau kita ingin menciptakan nilai yang baik untuk produk kita, untuk bisnis kita, kita jangan hanya berfokus kepada produk kita saja, tapi fokuslah kepada siapa yang akan mengkonsumsi itu. Dan mereka yang akan mengkonsumsi itu memiliki 3 hak yang tidak boleh kita langgar, yaitu tadi dapat informasi, menawar, dan tidak beli. Kalau kita sudah mengedepankan 3 hak itu pada mereka, ingatlah, pemasaran yang paling efektif itu adalah dari mulut ke mulut. Kalau kita sudah bisa melayani mereka dengan baik, dengan memenuhi semua hak itu,
maka bisa saja dia tidak membeli, tapi dia akan mensuggest ke orang lain untuk membeli ke kita. Percaya saja ya. Iya. Itu terjadi. Iya betul. Saya teringat saya pernah ketika lewat gitu ya. Ada toko, di situ tulisan menjual produk ini. Tetapi di situ ada tulisan tidak boleh menawar. Jadi harga berapapun yang dijual oleh toko itu ya beli. Jadi tidak boleh ditawar katanya. Itu ada tulisan jelas di situ di toko situ. Akhirnya kita mau beli jadi ragu. Sudahlah nggak jadi. Betul. Akhirnya kan langsung lari ke hak ketiga, nggak beli kan? Iya. Iya, mending cari di tempat lain aja gitu ya. Siapa tahu bisa ditawar dan jadinya lebih murah. Dan kata Pak Robi katakan tadi betul dari mulut ke mulut ya. Ketika pelayanannya bagus, apalagi produknya bagus, kita akan mengatakan ke orang-orang terdekat kita. Nah, orang-orang terdekat kita akan mengatakan lagi ke teman-temannya, ke ini. Di sana aja loh belinya, enak gitu ya. Iya, gitu. Baik Pak Robi, terima kasih atas ilmunya. Ini pasti bermanfaat sekali, terutama bagi para pelaku usaha yang belum paham tentang manajemen usaha ya. Semoga ini bisa menjadikan pertimbangan atau pemikiran untuk para pelaku usaha, sehingga usahanya yang tadinya dirasa tidak maju begitu, dengan cobalah terapkan konsep dari Pak Robi ini, ya insya Allah Pak Robi ya bisa jadinya lebih maju begitu Pak Robi ya. Terima kasih ilmunya Pak Robi dan atas waktunya untuk RRI, ilmu yang sangat bermanfaat. Dan tapi kita harus mengakhiri obrolan kita untuk siang hari ini. Semoga di lain waktu mungkin Pak Robi punya ilmu yang lain bisa disampaikan Pak Robi ya. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Robi. Kita akhiri sampai di sini. Selamat siang, Assalamualaikum. Baik, itu tadi obrolan kita tentang implementasi model pengembangan proposisi nilai bisnis melalui pemetaan bisnis model Canvas yang sudah Pak Robi terapkan bersama tim ya di Kadres Coffee Malang. Semoga bermanfaat dan kita akhiri kebersamaan kita di Kiprah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.